Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum materi kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak, untuk materi selanjutnya yaitu masih di tema 5 atau tema E, tentang tema 5 masih tentang cuaca anak-anak. Masuk di subtema 3 ya. Sekarang masuk di subtema 3 yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Materinya tentang gerakan tolakan dan ayunan. Ini untuk subtema 3. Subtema 3 ini untuk PJOK sendiri ada di pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Nanti anak-anak bisa dilihat di buku tematiknya, subtema 3, pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Di situ ada tentang gerakan tolakan dan ayunan. Ya anak-anak, sebelum ke materi, kamu harus memahami terlebih dahulu tentang tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak dapat menjelaskan kombinasi gerak tolakan dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak dapat mempraktekkan kombinasi gerak tolakan dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran ini antara ada menjelaskan dan juga mempraktekkan. Yang berikutnya tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu anak dapat menjelaskan kombinasi gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang terakhir tujuan pembelajaran yang keempat yaitu anak dapat mempraktekkan gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Ya anak-anak, itulah tujuan pembelajaran tentang subtema 3. Ya. Lanjut. Jadi di dalamnya tentang subtema 3 di pembelajaran 2 dan 4 itu ada yang pertama tentang gerakan tolakan, atau yang mudah kalian pahami yaitu gerakan melompat. Ya, bisa diperhatikan anak-anak, di situ ada gambar seorang anak sedang melakukan tolakan atau sedang melakukan melompat ke depan. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus bersikap berdiri, bersiap untuk melompat. Setelah itu ayunkan tangan ke belakang. Yang kedua, kalau sudah siap berdiri dan siap untuk melompat, yang kedua yaitu loncat dan dorong ke depan dengan kuat. Yang terakhir, mendarat dan berdirilah dengan sempurna. Jangan lupa anak-anak, untuk mendarat kalian harus seimbang badanmu supaya badanmu tidak terjatuh. Jadi bersinkronisasi dengan keseimbangan. Ya anak-anak, itu tentang yang pertama. Sekarang masuk materi yang kedua yaitu gerakan ayunan. Ya, bisa dilihat itu gerakan ayunan, ada gambar. Gerakan ayunan ini biasanya yang kalian lihat mungkin ada pada
adik kalian atau tetangga, anak kecil sedang ayunan di bawah pohon. Nah, seperti itu gerakan ayunannya. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, bergantung pada sebuah dahan kayu pohon atau palang besi yang kuat dan aman. Sudah pasti kalian harus memastikan ya, dahan kayu pohon itu harus kuat, jangan sampai ada yang keropos. Nanti kalau sudah dipegangi dengan kedua tangan, setelah itu putus, akibatnya nanti kalian akan terjatuh ya. Termasuk palang besi juga bisa dipakai ya untuk gerakan ayunan. Itu yang pertama, kalian harus memastikan itu dulu. Setelah itu kalau sudah dipastikan dahan kayu pohonnya kuat, palang besinya kuat, barulah yang kedua, lakukan ayunan ke depan dan belakang. Setelah itu mendaratlah. Artinya ayunanmu itu harus kuat, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, sampai benar-benar siap kamu untuk lompat, baru lompatlah. Dan jangan lupa tetap mendarat dengan kedua kaki dengan kuat ya. Yang pasti harus diikuti dengan seimbang. Kalau nggak seimbang, badan kalian akan pasti terjatuh. Akibatnya nanti akan cedera ya. Oke anak-anak, itu untuk materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 dan 4. Untuk lebih jelasnya lagi, setelah ini Pak Andi akan menampilkan video. Nanti bisa kalian simak, bisa kalian amati. Setelah itu nanti ada tugas untuk kalian, yaitu mempraktekkan 2 gerakan tersebut yang sudah Pak Andi jelaskan. Oke, gerakan melompat ada beberapa anak-anak yang harus kalian amati, yang harus kalian pahami ya. Yang pertama yaitu posisi awal berdiri tegak. Jadi sebelum melompat, posisimu harus berdiri dulu dengan tegak. Yang kedua, bungkukkan badan, sedikit aja badannya dibungkukkan. Setelah itu tekuk lututmu dan ayunkan lenganmu. Itu untuk tahapan yang kedua. Kalau sudah yang kedua, baru menginjak ke yang 3. Yang 3, dorong tubuh ke atas dengan 2 kaki ya. Dorong tubuh ke atas dengan 2 kaki, jangan dengan 1 kaki ya, 2 kaki karena melompat. Terus yang keempat, setelah didorong tubuhnya ke atas, mendaratlah dengan 2 kaki. Mendarat dengan 2 kaki. Posisi mendarat adalah lutut harus ditekuk. Posisi mendarat lutut harus ditekuk. Dan jangan lupa anak-anak, setelah mendarat harus didampingi dengan keseimbangan supaya tubuh kalian tidak jatuh, tidak terjadi cedera.
Pak Andi, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Yang jelas, kalau dalam posisi praktek selalu didampingi dengan kedua orang tua, kakak atau lain sebagainya. Terima kasih. Pak Andi, cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.